Di sudut alam semesta yang penuh misteri, ada kekuatan yang hanya bisa dipahami oleh segelintir makhluk. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang lahir dari ambisi, tapi dari kehampaan dan kehancuran. Di dalamnya tersembunyi sosok yang seharusnya tak pernah ada, MT Void, mantan manusia yang kini berubah menjadi ancaman yang bahkan para pahlawan terkuat pun tak berani menatapnya langsung. Apa yang membuat MT Void begitu kuat? Bisakah Blaze dan para pahlawan menahan kekuatan yang bahkan bisa menembus batas ruang dan waktu? Dan yang lebih menyeramkan, di dunia tanpa kepastian, siapakah sebenarnya MT Void, dan apa hubungannya dengan sang God yang menjadi sumber dari segala kehancuran ini? Jawaban yang terpendam dalam kegelapan akan terkuak, membawa kita ke pertarungan yang tak hanya mempertaruhkan kehidupan, tapi juga batas dari realitas itu sendiri. Dunia sedang berdetak dalam hitungan mundur, dan MT Void adalah pemicunya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen, channel ini akan memberikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualangan bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah terima kasih banyak dari mati kita mulai petualangannya. Kalau kamu suka dengan dunia One Punch Man, pasti pernah dengar tentang karakter baru bernama MT Void yang tiba-tiba jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan fans. Dari pertama kali dia muncul, banyak banget yang penasaran soal seberapa kuat sebenarnya karakter satu ini. Apakah dia bakal jadi penjahat super tangguh yang bikin gempar, atau cuma sekedar karakter musiman yang lewat doang? Nah, di sini aku mau bahas soal MT Void ini secara lebih dalam, sekalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bikin kalian penasaran. Buat yang belum tahu, MT Void ini dulunya adalah rekan dari Blaze. Mereka berdua sering bekerja sama dalam pencarian misterius yang berhubungan dengan kubus-kubus aneh yang ada di dunia mereka. Nah, selama pencarian itulah MT Void, sayangnya, terpapar kekuatan dari God, yang bikin dia berubah menjadi makhluk yang bukan manusia lagi. Bayangin aja, sebelum dia terpengaruh sama kekuatan ini pun, MT Void udah cukup kuat. Ini terbukti dari fakta bahwa dia bisa jadi rekan dari Blaze yang kita tahu udah terkenal banget sebagai salah satu karakter kuat di dunia One Punch Man. Jadi, bisa kebayang dong kalau MT Void ini udah nggak bisa diremehin dari awal? Ia bukan sekadar makhluk berwajah kosong tanpa emosi, dia adalah teka-teki yang tak terpecahkan. Sebuah ancaman tanpa bentuk yang bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Kekuatan tak terhingga yang dimilikinya bahkan membuat sang bijak, Blaze, gemetar. Bagi dunia, MT Void adalah bencana yang tak terhindarkan. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu apa yang dia inginkan, atau seberapa jauh dia akan melangkah untuk mendapatkannya. Menariknya, Blaze dan Void ternyata udah lama kenal. Jadi mereka punya ikatan yang cukup kuat juga sebelum insiden yang bikin Void berubah. Mungkin ini juga yang bikin Blaze agak kesulitan ketika harus menghadapi Void setelah transformasinya yang mengerikan. Oh iya, ada hal yang mungkin bikin kalian kaget. Sebelum jadi monster, MT Void adalah pemimpin dari desa ninja, yang kita tahu tempat tinggalnya orang-orang dengan skill bertarung yang gak main-main. Salah satu contoh dari mereka adalah Flashy Flash, seorang ninja yang cukup kuat untuk bisa ngalahin dua monster tingkat naga sekaligus. Flashy Flash ini memang dikenal sebagai salah satu lulusan terbaik desa ninja, tapi MT Void beda lagi. Dia bukan cuma sekadar lulusan terbaik, tapi dia adalah pemimpin desa tersebut. Jadi, udah kebayangkan betapa hebatnya si Void ini bahkan sebelum dia punya kekuatan God? Dengan kekuatan yang didapat dari God, jelas aja MT Void jadi makin gila kekuatannya. Bahkan ada satu panel di manga di mana Blaze sendiri bilang kalau MT Void ini ancaman yang jauh lebih serius dari Cosmic Garo. Padahal, Blaze adalah karakter yang bijak dan pintar, jadi kalau dia sampai ngomong kayak gitu, artinya Void ini memang ancaman yang serius. Blaze juga pernah bertarung lawan MT Void, dan katanya mereka berdua punya kekuatan yang kurang lebih setara. Tapi waktu itu Blaze berhasil bikin Void terluka parah, dan butuh waktu 15 tahun buat luka itu sembuh total. Itu aja udah nunjukin betapa sengitnya pertarungan mereka. Nah, di chapter 196 manga One Punch Man, kita akhirnya diperlihatkan sedikit soal kekuatan MT Void. Saat itu, dia menyerang markas pusat asosiasi pahlawan, karena Blaze lagi ada di sana. Untungnya, Blaze bergerak cepat, jadi markas itu masih aman dari serangan Void yang luar biasa kuat itu. Serangan Void ini dikenal dengan nama A-Dimensional Slash. Efek dari serangan ini benar-benar hebat, bikin tanah di sekitar markas itu sampai terbelah-belah. Gila banget, kan?
Dari sini kita bisa lihat kalau Void ini memang bukan karakter biasa. Selanjutnya, di chapter 197, kita tahu kalau Void bisa sembuh lebih cepat dari yang seharusnya karena dia menyerap kekuatan dari Cosmic Garo. Gak cuma buat nyembuhin luka, kekuatan ini juga bikin dia jadi makin kuat, bahkan melebihi sebelumnya. Selain itu, MT Void juga punya beberapa kekuatan baru yang bikin dia makin sulit dikalahkan. Misalnya, dia bisa berubah jadi makhluk misterius, bisa teleportasi, dan bisa menangkis serangan-serangan energi dari Blaze dengan mudah. Kemampuannya ini, ada lagi kemampuan dia yang gila banget, yaitu manipulasi ruang. Dengan kemampuan ini, dia bisa menarik kain ruang di sekitarnya buat bersembunyi dan hilang dari pandangan orang. Bayangin aja, karakter kayak gini bakal jadi lawan yang sangat merepotkan buat siapapun. Beda sama Cosmic Garo yang masih asal-asalan dalam pakai kekuatannya, MT Void ini kelihatan udah terbiasa dan benar-benar ahli dalam menggunakan kekuatan baru yang dia dapat. Jadi, gak heran kalau dia jadi ancaman besar di dunia One Punch Man. Kemampuan lain dari MT Void ini juga muncul di chapter 200. Di sini dia bisa membuat ilusi untuk mengelabui lawan-lawannya, termasuk Flashy Flash dan Sonic. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa lihat kecepatan dan refleks dia yang luar biasa. Bayangin aja, Flashy Flash yang dikenal sebagai pahlawan dengan pergerakan tercepat aja masih dianggap terlalu lambat oleh Void. Ini menunjukkan betapa cepatnya gerakan dari MT Void yang sampai bikin Flashy Flash terlihat nggak seberapa. Yang lebih gila lagi, MT Void bisa bergerak secepat itu sambil megang kubus misterius yang beratnya luar biasa. Bahkan Flashy Flash aja nggak mampu angkat kubus itu, tapi MT Void bisa bawa dengan mudah sambil tetap bergerak cepat. Lalu, di chapter 201, kita lihat kekuatan baru dari MT Void yang disebut Parallel Viewing. Kemampuan ini bikin dia bisa mengakses hyperspace dan melihat berbagai kemungkinan dunia paralel, termasuk semua masa depan yang mungkin terjadi. Jadi, dia bisa melihat langkah-langkah lawannya sebelum mereka bertindak. Kekuatan Parallel Viewing ini benar-benar bikin Void jadi lawan yang hampir mustahil dikalahkan, kecuali kalau lawan dia punya kekuatan yang setara atau bahkan melampaui hyperspace. Kalau enggak, udah pasti dia yang menang. Tapi ada satu hal menarik di akhir chapter 201. Meski MT Void bisa lihat semua masa depan, dia tetap kena serangan dari Blaze. Ternyata, kemampuan Parallel Viewing ini nggak berlaku kalau lawannya adalah Blaze, karena Blaze sendiri punya kekuatan yang melampaui hyperspace. Satu hal lagi, kemampuan MT Void ini juga nggak berlaku buat Saitama. Kita semua tahu kenapa, ya kan? Jadi walaupun Void kuat, dia tetap punya batasan kalau lawannya adalah karakter-karakter tertentu yang memang spesial. Kalau dilihat dari semua kemampuan yang dia punya, MT Void ini memang luar biasa kuat. Tapi menurutku, dia masih kalah kuat dibandingkan Cosmic Garo. Kenapa? Karena Cosmic Garo punya kemampuan buat meniru atau copy ability dari lawannya, yang benar-benar bikin dia jadi karakter yang gak masuk akal. Garo bahkan bisa meniru kekuatan pukulan serius Saitama, padahal itu cuma kekuatan fisik biasa. Tapi Garo bisa mengkopinya dengan sempurna, yang bikin dia jadi sangat berbahaya. Inilah kenapa aku bilang Cosmic Garo masih lebih kuat dari MT Void. Tapi perlu diingat, kita belum sepenuhnya lihat kekuatan penuh dari MT Void. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Sekarang kita cuma bisa berspekulasi aja tentang seberapa kuat sebenarnya MT Void ini. Jadi, kalau kalian punya teori atau pendapat soal MT Void, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti aku pasti baca, dan kita bisa diskusi bareng. Siapa tahu, teori kalian bisa jadi kenyataan di cerita berikutnya. Nah, segitu dulu pembahasan kita soal MT Void. Jadi, terima kasih banyak, telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah akan kita usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan petualangan anime shounen kita lanjutkan next time.